Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita biasa menyebut mereka yang sering menyalah-nyalahkan amaliyah kita itu dengan sebutan Wahabi. Namun sebutan ini tidak diterima oleh Ustadz Khalid Basalamah. Menurut beliau ini fitnah saja. Dari mana panggilan ini? Ini fitnah katanya. Dengan kata lain, beliau itu tidak mau kalau disebut Wahabi. Kita simak video beliau yang menolak penyebutan Wahabi terhadap kelompok beliau. Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini kelompok nih. Diolok-olok Wahabilah. Ya, jadi mereka itu menolak kita panggil dengan sebutan Wahabi ya. Mereka bilang kita ini fitnah. Dari mana katanya panggilan-panggilan Wahabi ini dari mana? Atau Salafi ini dari mana? Begini Ustadz ya. Kalau Ustadz Khalid Basalamah mau mengelak, ya tidak apa-apa. Tetapi kita itu punya bukti, punya data bahwa memang kelompok antum itu ya memang Wahabi sebutannya. Kenapa? Karena kelompok antum itu adalah kelompok yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Pendiri faham Wahabi ini kan memang Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dinisbatkan kepada beliau. Ya. Penamaan Wahabi ini oleh Syekh bin Baz. Ya. Ini bisa dicek di websitenya beliau, di fatwa-fatwa beliau. Ini pernah ditanyakan tentang pemanggilan atau penyebutan nama Wahabi untuk ulama-ulama Najd ya, untuk ulama Saudi. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz tidak menolak dipanggil Wahabi. Justru beliau itu bangga bahwa menurut beliau sebutan Wahabi itu adalah sebutan yang masyhur untuk ulama tauhid, untuk ulama-ulama yang berdakwah mengajak kepada tauhid. Bahkan sebutan Wahabi itu menurut beliau itu adalah sebutan yang mulia, sebutan yang agung. Ya. Jadi Syekh bin Baz yang kita semua tahu bahwa memang beliau ini adalah pentolan Wahabi ya. Beliau tidak menyangkal bahwa sebutan Wahabi itu memang adalah sebutan untuk kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan Syekh bin Baz itu bangga disebut Wahabi ya. Jadi jangan mengelak lagi. Dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya saudara yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab ya. Kebetulan cara pandang beliau ini berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Syekh Sulaiman ini beranggapan bahwa saudaranya ini, kakaknya ini memiliki faham yang sesat. Ya, memiliki faham yang sesat. Kemudian Syekh Sulaiman ini menulis buku ya, menulis kitab yang berjudul As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Ya, petir-petir ilahi yang menyambar
untuk menolak faham Wahabi. Jadi adik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini menolak faham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian menulis buku yang bernama As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Jadi adik beliau ini mungkin ya yang pertama kali menyebut Wahabi yang dinisbatkan kepada kakaknya sebagai pendiri dari faham ini. Kemudian menulis buku As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Ya. Jadi faham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ditolak oleh adiknya karena memang dianggap sesat. Lah untuk menolak ini agar umat itu faham dan sadar kemudian tidak tertipu, ditulislah buku yang berjudul As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah untuk mengkanter faham-faham kakaknya, faham Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian karena mungkin ini bukan mungkin ya, ini memang sudah masyhur karena Wahabi itu dalam sejarahnya ini memang berdarah. Kemudian sebutan Wahabi ini sudah tidak dipakai lagi oleh mereka. Mereka berkamuflase menyebut dirinya sebagai Salafi ya. Dinisbatkan kepada ulama-ulama salaf. Padahal sebenarnya mereka ini bukan Salafi. Kenapa bukan Salafi? Karena ulama-ulama rujukan mereka itu bukanlah salaf. Salaf itu kan ulama yang hidup di generasi abad ketiga Hijriyah ya. Sedangkan ulama-ulama mereka itu tidak ada yang hidup di zaman itu. Semuanya kholaf, bukan salaf. Semuanya kholaf. Ya, rujukan mereka itu kan Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu bukan salaf, tapi kholaf. Apalagi Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Albani, Syekh Utsaimin, siapa lagi Ibnu Baz, kemudian Syekh Shalih Fauzan, itu kholaf, bahkan sangat kholaf, bukan salaf. Jadi mereka itu mengaku salafi, tetapi rujukan ulama-ulama mereka itu tidak ada yang salaf. Itu kholaf semua. Sebenarnya kalau mau mengaku-ngaku, kitalah yang lebih pantas mengaku salafi. Karena jelas kita bermadzhab kepada ulama mazhab. Misalkan kita bermadzhab kepada Imam Syafi'i, beliau ini salaf. Ya. Jadi jangan menyangkal lagi, jangan entah apa tujuannya atau mungkin ingin membodohi umat atau bagaimana, tapi jangan menyangkal lagi, wong datanya itu ada. Bahwa memang Wahabi itu ya antum dan kelompok antum. Begitu ya. Semoga dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.